apakah boleh orang Islam belanja di tempat non-Islam bersama orang kafir, belanjanya di tempat mereka? Yang pertama Pak Bu, kalau kita belanja utamakan kepada orang Islam. Kenapa? Karena kalau kita belanja sama orang Islam, kita membantu ekonominya orang Islam. Itu dasarnya. Sehingga jangan sampai kita karena beda harga 1.000 2.000 kita belanjanya sama orang kafir. Kalau ibu memberikan uang kepada orang kafir, apa manfaatnya yang kembali ke Islam? Tidak ada. Tapi kalau ibu, bapak semuanya belanja sama orang Islam, walaupun lebih mahal, maaf, ada 1.000, 2.000, 3.000, itu nanti satu, ibu membantu ekonominya orang Islam. Di samping itu juga ibu nanti akan dibantu urusan ekonominya oleh Allah, karena Nabi bersabda, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong suatu kelompok, seseorang, selama orang itu nolong orang lain. Jadi utamakan dengan orang Islam. Tapi boleh enggak Ustadz belanja sama orang kafir? Boleh, selama orang kafirnya tidak memerangi orang Islam. Orang kafir kan ada dua, ada kafir harbi yang memerangi orang Islam, ada kafir dhimmi yang tidak memerangi orang Islam, maka diperbolehkan. Tapi terkadang ada yang harus kita pahami, ini penting ya, karena saya lihat nih banyak orang Islamnya sendiri suka meremehkan masalah ini. Ada di antara kita suka meremehkan beli produknya orang-orang kafir, yaitu Yahudi, yang mana Yahudi ini memerangi orang Palestina, ya. Bahkan coba Bapak Ibu lihat di rumah Bapak Ibu tuh sabunnya, ya, sabunnya itu mereknya apa? Saya tidak usah menyebutkan merek-merek ya, kode etik ini jangan disebutin nih, ya. Nanti tinggal lihat di Google saja produk orang Yahudi, kaget nanti Bapak Ibu, di rumah ternyata banyak. Bahkan Bapak Ibu sering masuk ke supermarketnya mereka yang banyak di pinggir-pinggir jalan kecil, ada supermarket mereka, jangan disebutin, ya. Maka jangan kita masuk ke sana. Saya Pak Bu awal-awal saya nggak tahu. Saya punya rutinan dulu di Bandung tuh sebulan 2 kali, sama di Tangerang dulu sebulan saya 2 kali. Waktu lagi di Cirebon di Al-Bahja, saya setiap lewat rest area pasti saya masuk ke supermarket kecil itu. Saya punya roti khusus yang biasa saya beli, sama minuman khusus saya beli. Setelah saya dengar Buya yang menjelaskan bagaimana Yahudi membantai habis orang Palestina, yang itu paling banyak donaturnya orang Islam. Bayangkan Mbak Bu, contoh kecil aja ya. Kita anggap aja orang Islam di Indonesia 200 juta. Kemudian setiap orang Islam meremehkan untuk beli produk Yahudi. Oh enggak apa-apa lah Ustadz, cuma satu. Kalau 200 juta orang Islam ini bentuk modelnya kayak kita, meremehkan satu barang, ngasih untung satu barang, contoh ini 100 rupiah, kita ngasih untung dia 20 miliar pada saat itu. Kalian aja 200 juta kali 100 rupiah berapa? 20 miliar. Itu kalau satu barang. Kalau 2 barang, kalau di rumah kita ada adik, kakak, orang tua, berapa itu? Makanya saya mulai saat ini sampai seterusnya, insya Allah ila yaumil qiyamah, saya haramkan diri saya masuk ke tempatnya pembelanjaan mereka. Saya tidak bisa membantu mungkin orang Palestina yang dibantai sama orang-orang Yahudi, tapi saya berusaha tidak membeli barang-barang mereka. Kenapa? Kalau saya tidak bisa membantu, paling tidak saya tidak membantu orang Yahudi untuk membantai daripada saudara-saudari kita di Palestina, karena kita membeli produk-produk mereka. Maka habis selesai ini, lihat di Google, banyak produk-produk mereka, jangan sampai ada di rumah kita. Wallahu a'lam bishawab.